TV Al-Waha. Heart Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Benua Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Heart Inspiration. Kembali masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada sebuah keterangan yang sangat menarik di mana kita bisa mempelajari apa ciri-ciri orang yang nasabnya palsu tapi ingin diakui sebagai orang yang bernasab asli, yaitu mereka-mereka para golongan-golongan yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Keterangan ini kita bisa ketahui dari salah satu kitab yang sudah dibacakan oleh peneliti kita, Gus Hasan salah satunya. Gus Hasan ini menceritakan atau menyampaikan ciri-ciri orang yang nasabnya palsu. Dan kalau ciri-ciri ini kita keterapkan kepada golongan Habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, ternyata semuanya ada pada mereka. Bagaimana ciri-cirinya kita dengarkan saja bersama-sama. Ini dia. Sambil menyaksikan pemandangan di Gunung Slamet. Ini di belakang saya itu Gunung Slamet sebenarnya, tapi tertutup oleh awan putih. Kitab Rosail fi Ilmin Nasab itu halaman 179 ya. Coba sampean buka di situ. Itu ada ciri-ciri orang yang nasabnya palsu. Bagaimana alamatnya? Ya. Yang pertama itu hubbul mal wa jam'ud dunya. Hubbul mal wa jam'ud dunya itu yang pertama. Ya kan? Cinta akan harta dan suka mengumpulkan kesenangan-kesenangan dunia. Untuk pribadinya. Kemudian yang kedua, iya, itu ciri orang yang nasabnya palsu. Artinya tujuan dia mengaku sebagai ini itu, ya tujuannya apa? Ya karena dia menginginkan harta dan ingin kesenangan dunia, seperti contoh privilege gitu kan. Kemudian yang kedua itu sarasatul akhlaqi wa dana'atut tibai walakinnahum yatadhaharuna bi husnis samti wa bihamidil akhlaq. Ya kan? Pada dasarnya ya perilaku akhlak mereka itu sangat buruk gitu loh. Tabiatnya itu rendah gitu loh. Akan tetapi mereka itu ya menampilkan dirinya itu dengan wibawa diam dan kesempurnaan akhlak gitu loh. Padahal dia itu sebetulnya memiliki watak yang kasar, ya kan, tabiat yang buruk gitu kan, tapi mereka berpura-pura berperilaku baik, ya kan, dengan apa namanya sok jaim gitu ya. Husnus samti itu kan sok jaim gitu loh. Iya. Kemudian selalu bicara akhlak kemana-mana gitu kan, padahal sejatinya akhlaknya amburadul gitu loh. Iya. Itu yang kedua, Kiai. Yang ketiga? Nah, kemudian yang ketiga itu kullama tarah du'ayan illa wa huwa yutmiru su'adinayatin. Yang artinya ketika engkau melihat orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, pasti mereka itu menyembunyikan akan keburukan agamanya. Artinya apa? Artinya begini, sebenarnya mereka ini orang-orang yang pemahaman agamanya itu rendah, tapi mereka itu menampilkan dirinya dengan tampilan-tampilan seakan-akan mereka ini ahli agama. Itu ciri-ciri. Nah, kemudian yang keempat itu nafyul ansabis sahihati, menafikan silsilah nasab yang sahih gitu loh. Iya. Jadi suka suka meniadakan nasabnya orang gitu loh. Oh ini nggak sambung, ini putus nasabnya lah, suka-suka begitu.
Iya, iya. Kasus permanen itu, Gus. Masalah seperti itu. Iya. Nah, kemudian yang kelima itu tashihul ansabis saqitati. Dia mensahihkan nasab yang memang tidak bersambung. Semua diklaim gitu. Gitu. Nah, kemudian yang keenam, al-istiqwa'u bi ghairihi minal ad'iyah gitu. Al-istiqwa'u bi ghairihi minal ad'iyah. Jadi sesama nasab palsu saling menguatkan satu sama lain gitu. Nah, kemudian yang ketujuh itu sa'yul hasis nahwa syuhrati wa talaqqubi bi anwa'il alqabi wal ghadabi min ishtiharil akharin. Sa'yul hasis nahwa syuhrati itu bagaimana? Mereka berusaha untuk mempopulerkan nasabnya dengan promosi-promosi yang segala macam. Kemudian wattalaqqubu bi anwa'il alqabi. Kemudian mereka itu menggelari, ya kan, dengan berbagai macam gelar, al-qutbul irsyad, al-qurbud dakwah, al-qutbul ghaus gitu. Pokoknya semuanya wali gitu. Gelarnya itu. Nah, kemudian wal ghadabu min ishtiharil akharin. Dia ini tidak suka dengan kemasyhuran kelompok lain atau kabilah lain gitu loh. Itu. Nah, kemudian yang kedelapan, tabu khatmin yaktatu nabihi. Mereka ini membuat membuat buku silsilah sendiri, mencetak sendiri, kemudian bikin stempel sendiri, tanda tangan sendiri, diedarkan sendiri tanpa melibatkan nakoba yang lain. Itu ciri-ciri nasab palsu. Di Rosail Ada 10 hal sebenarnya. 179. Nah, itu dia dulu TV Aloha, apa yang disampaikan oleh Gus Hasan, bahwa ada ciri-ciri semuanya yang disebutkan tadi ada pada diri mereka yang mengakui sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin disanjung, ingin dipuja, bahkan semua yang sudah disampaikan oleh Gus Hasan ini boleh kita katakan ada pada mereka, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa memang benar Habib-habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah komplotan, berdusta, untuk mengelabui kita semuanya, bangsa Indonesia. Sehingga pada saatnya nanti kita bisa dikuasai oleh mereka. Mohon maaf, saya ngomong sambil silau ini di luar, di teras ini saya silau. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedulur TV Aloha, saya Baharil Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.